Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Lutfi Faisal Mahfud. Jadi hari ini kita akan mempelajari aspek penting dari tata bahasa Inggris, yaitu cara menanyakan informasi menggunakan where atau di mana dalam bentuk simple present. Jadi pelajaran ini cocok untuk semua pembelajar, baik yang baru memulai, tingkat menengah, atau bahkan tingkat lanjutan. Pada akhir video ini, teman-teman akan memiliki pemahaman yang solid tentang cara menggunakan where dalam pertanyaan, dan teman-teman akan dapat menerapkannya dengan percaya diri tentunya dalam percakapan sehari-hari. Jadi pastikan menyimak video ini hingga selesai. Let's start by looking at the structure of questions using where in the simple present tense. Jadi mari kita mulai dengan melihat struktur pertanyaan menggunakan where dalam bentuk simple present, yaitu where diikuti oleh do, does, subject, dan main verb. Jadi ini adalah struktur dasar yang kita gunakan untuk membentuk pertanyaan informasi. Selanjutnya mari saya akan jelaskan untuk teman-teman semua. Sekarang perhatikan contoh kalimat yang A. Do they live in Miami? Apakah mereka tinggal di Miami? Jadi dalam contoh ini kita menggunakan do karena subjeknya adalah they, yaitu bentuk jamak. Jadi pertanyaan ini membutuhkan konfirmasi tentang lokasi tempat tinggal mereka. Short answer-nya adalah bisa dengan yes they do, ya, atau no they don't, tidak. Kita lanjutkan tuh contoh kalimat yang B. Where do they live? Di mana mereka tinggal? Jadi dalam contoh ini kita menggunakan kata where atau di mana karena pertanyaan ini menanyakan tentang lokasi tempat tinggal mereka. Jadi untuk short answer-nya, jawabannya adalah in Miami, di Miami. Sekarang perhatikan contoh kalimat yang C. Does Gina live in a room? Apakah Gina tinggal di rumah? Di sini kita menggunakan does karena Gina adalah subjek tunggal. Dan sekali lagi kita meminta konfirmasi apakah Gina benar-benar tinggal di rumah atau tidak. Untuk short answer-nya bisa yes, she does, ya, atau no she doesn't, tidak. Contoh yang terakhir yaitu contoh kalimat yang D. Where does Gina live? Di mana Gina tinggal? Di sini tentu kita menggunakan where atau di mana karena menanyakan tentang lokasi tempat tinggal dari Gina. Untuk short answer-nya yaitu in room, yaitu di Roma. Perhatikan bahwa dalam kedua contoh ini kata kerja live tetap dalam bentuk dasarnya yaitu simple form dalam sebuah pertanyaan. Untuk contoh kalimat yang A adalah a yes no question, yaitu sebuah pertanyaan yes no, artinya pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi iya atau tidak. Sedangkan contoh kalimat yang B adalah an information question, yaitu pertanyaan informasi, artinya pertanyaan yang membutuhkan jawaban informasi. Next, selanjutnya, where asks for information about a place. Jadi, kata where atau di mana digunakan untuk menanyakan sebuah informasi tentang sebuah lokasi atau tempat. The form of yes no questions and information questions is the same. Jadi, bentuk atau formasi dari yes no questions dan information question adalah sama, yaitu do atau does, selanjutnya diikuti oleh subjek dan main verb atau simple form. Sekali lagi kita tinggal meletakkan kata where sebelum do atau does untuk menanyakan sebuah informasi tentang sebuah lokasi atau tempat. Sekarang mari kita lanjutkan ke beberapa latihan soal. Exercise 32, latihan 32, question practice, latihan pertanyaan, directions untuk petunjuknya, make questions, buatlah pertanyaan-pertanyaan. 1, nomor 1. Karena jawabannya adalah yes, she does. Jin eats lunch at the cafeteria every day. Ya, Jin makan siang di kafetaria setiap hari. Maka kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan does karena subjeknya adalah Jin, orang ketiga tunggal. Dan selanjutnya kita akan membuat pertanyaan konfirmasi apakah Jin makan siang di kafetaria setiap hari atau tidak. Yaitu, does Jin eat lunch at the cafeteria every day? Nomor 2, karena jawabannya adalah at the cafeteria,
Jean eats lunch at the cafeteria every day. Yaitu di kafetaria, Jean makan siang di kafetaria setiap hari. Jadi di sini kita akan menggunakan kata where untuk menanyakan tempat, dan sekaligus kita menggunakan does karena subjeknya adalah Jean, orang ketiga tunggal. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang di mana Jean makan siang setiap hari, yaitu where does Jean eat lunch every day? Nomor 3, di sini karena jawabannya adalah at the post office, yaitu di kantor pos. Peter works at the post office, yaitu Peter bekerja di sebuah kantor pos. Di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang tempat di mana Peter bekerja. Kita akan menggunakan kata where karena pertanyaannya meminta jawaban sebuah tempat, dan kita juga akan menggunakan does karena subjeknya adalah Peter, yaitu orang ketiga tunggal. Where does Peter work? Di mana Peter bekerja? Nomor 4. Di sini karena jawabannya adalah yes, he does. Ya, Peter works at the post office. Peter bekerja di kantor pos. Kita akan membuat sebuah pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi apakah Peter benar-benar bekerja di kantor pos atau tidak. Kita akan menggunakan does karena subjeknya adalah Peter, yaitu orang ketiga tunggal. Does Peter work at the post office? Apakah Peter bekerja di kantor pos? Nomor 5. Di sini jawabannya adalah yes, I do. Ya, I live in an apartment. Saya tinggal di sebuah apartemen. Kita akan membuat sebuah pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi apakah kamu benar-benar tinggal di sebuah apartemen atau tidak. Kita akan menggunakan do karena subjeknya adalah you, orang kedua tunggal atau jamak. Do you live in an apartment? Selanjutnya nomor 6. Di sini karena jawabannya adalah in an apartment, yaitu di sebuah apartemen. I live in an apartment. Saya tinggal di sebuah apartemen. Di sini kita akan buat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang di mana kamu tinggal. Kita akan menggunakan where, sekaligus kita akan menggunakan do karena subjeknya adalah you, orang kedua tunggal atau jamak. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nomor 7. Karena jawabannya adalah at a restaurant, di sebuah restoran. Bill eats dinner at a restaurant every day. Bill makan malam di sebuah restoran setiap hari. Jadi di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan di manakah tempat Bill makan malam setiap hari. Kita juga menggunakan does karena subjeknya adalah Bill, yaitu orang ketiga tunggal. Where does Bill eat dinner? Di manakah Bill makan malam? Next, nomor 8 selanjutnya. Di sini karena jawabannya adalah in the front row, di baris depan. I sit in the front row during class. Saya duduk di baris depan selama pelajaran. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan di manakah kamu duduk selama pelajaran berlangsung. Sekaligus kita menggunakan do karena subjeknya adalah you, orang kedua tunggal atau jamak. Where do you sit during class? Di manakah kamu duduk selama pelajaran? Next, nomor 9. Di sini karena jawabannya adalah at the University of Toronto, yaitu di Universitas Toronto. Jessica goes to school at the University of Toronto. Jessica belajar di Universitas Toronto. Kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang lokasi di manakah Jessica belajar. Dan kita menggunakan does karena subjeknya adalah Jessica, yaitu orang ketiga tunggal. Where does Jessica go to school? Di manakah Jessica pergi ke sekolah? Selanjutnya, nomor 10. Di sini karena jawabannya adalah on my desk, di atas meja saya. My book is on my desk. Buku saya di atas meja saya. Maka di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan lokasi di manakah posisi atau letak dari buku saya. Di sini kita menggunakan kata kerja be, yaitu is, karena ini adalah sebuah kalimat nominal. Where is my book? Di manakah buku-buku saya? Sekali lagi, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. 11. Di sini karena jawabannya adalah to class, yaitu ke kelas. I go to class every morning. Saya pergi ke kelas setiap pagi. Di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang tempat di manakah kamu pergi setiap pagi.
Kita akan menggunakan do karena subjeknya adalah you, orang kedua tunggal atau jamak. Where do you go every morning? Kemanakah kamu pergi setiap pagi? 12, nomor 12. Di sini karena jawabannya adalah in class, yaitu di kelas. The students are in class right now. Murid-murid berada di kelas sekarang juga. Di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang posisi atau tempat di manakah murid-murid sekarang juga. Di sini kita menggunakan kata kerja be, yaitu are, karena subjeknya adalah jamak, yaitu students. Ini adalah bentuk kalimat nominal. Sekali lagi, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Yaitu, where are the students right now? Di manakah murid-murid sekarang juga? The last is 13. Yang terakhir adalah nomor 13. Di sini jawabannya adalah in Australia, yaitu di Australia. Kangaroos live in Australia. Kanguru tinggal di Australia. Di sini kita akan membuat sebuah pertanyaan yang meminta penjelasan tentang tempat di mana kanguru tinggal. Kita juga menggunakan do karena subjeknya adalah jamak, yaitu kangaroos. Pihak ketiga jamak. Where do kangaroos live? Di manakah kanguru tinggal? Jadi hari ini kita telah belajar cara menanyakan dan menjawab pertanyaan menggunakan where atau di mana. Tentunya dalam bentuk simple present. Jadi dengan berlatih menggunakan struktur ini, teman-teman akan dapat menanyakan lokasi dan memberikan jawaban yang jelas dalam bahasa Inggris dengan percaya diri tentunya. Jangan lupa untuk mencoba menjawab soal-soal latihan sendiri, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar di bawah, dan pastikan juga untuk menonton video yang lain untuk lebih banyak tips belajar tentang bahasa Inggris. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.